Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Taufik di channel dari Game Motovlog. Jadi video kali ini gue mau nge-review knalpot. Tapi sebelum itu jangan lupa bagi kalian yang baru mampir ke channel gue, jangan lupa subscribe dulu. Isinya pokoknya tentang otomotif, track day, tentang motor, tentang otomotif dan pokoknya. Nah, oke, jadi di video kali ini gue mau nge-review knalpot. Sebenarnya bukan review yang profesional atau gimana, karena gue juga bukan profesional di bidang itu. Ya gue sebisa mungkin, ya bisa dibilang nih opini deh gitu ya, jadi sebisa mungkin objektif. Oke, gak usah lama-lama, langsung ke videonya. Oke guys, jadi ini dia knalpotnya. Nah, ini knalpotnya kita walk around dulu. Ini dari serong perspektif depan ya, dari sini langsung kita ke belakang. Oke, ke belakang. Nah, begitu bentuknya. Oke, dari pertama yang gue bahas yaitu ialah harga. Jadi ini harganya gue beli itu udah lama ya. Dulu harganya 1,2. Nah, sekarang mungkin kisaran 1,1 sampai 1,4 lah mungkin ya. Nah, ini tergolong yang ya mid deh, kalau nggak murah dan nggak mahal gitu ya. Nah, kalau yang murah contohnya kayak misalnya di bawah 1 juta tuh kayak Proliner, Nobi 1. Terus kalau misalnya yang mahal contohnya kayak Angnon, kayak Tridente segala macem dan lain-lainnya. Nah, ini mungkin kisarannya kayak CLD WRX gitulah, 1, sekian, 1, kecil lah gitu ya. Nah, itu dari harga. Nah, harga segitu itu kalian tidak mendapat namanya DB killer, karena memang knalpotnya tuh tidak support DB killer, yang di belakang tuh tidak support. Ini makanya lubangnya langsung begini ya kan. Dia nggak ada lubang buat segala macem, dia nggak support, tapi dia bisa dipasang di depan DB killernya. Cuma kalian harus beli lagi. Nah, gue juga udah beli. Nah, ini dia DB killernya. Ini harganya lumayan mahal, 200.000, dan ini masangnya susah banget. Gue udah sempet coba masang dan sangat sulit ya, sangat sulit. Dan ini sampai rusak. Ini tadi di sini ada besi malang gitu buat masuk, terus tarik lagi. Nah, pas gue tarik tuh dia nyoplok, karena emang masuknya susah. Itu lubangnya, jadi ini harus digencet banget gitu baru bisa masuk. Ini sangat sulit dan ya nggak bakal gue pakai ini. Dan sebenarnya juga ini knalpotnya nggak gitu berisik karena emang gede ya, gede banget. Dan ini apa namanya ya, minor lah, ini nggak usah dibeli. Oke, jadi itu dari harga. Nah, dari desain, oke, dan ini desainnya sebenarnya knalpot yang tergolong gede gitu ya. Nggak kayak misalnya kayak Proliner kan kecil segini gitu, apalagi yang jadi ini tergolong gede knalpotnya ya, tapi ini nggak segede knalpot standar ya. Mungkin bakal gue kasih perbandingan fotonya nih, perbandingan nih. Oke, jadi ini nggak segede knalpot standar. Dan ini bentuknya menurut gue ada cantik kenapa, karena ini nggak bulat yang ini. Jadi kalau kita lihat dari belakang itu dia bentuknya kayak segi, ini bawahnya bulat ya, bawahnya semi bulat, tapi di atasnya tuh enggak kayak gitu loh. Jadi ini ya, jujur sih gue kalau ngeliat knalpot kayak pipa gitu, kayak Proliner atau Angnon atau Tridente gitu yang pakai pipa biasa, itu kayaknya bikinnya gampang banget gitu loh guys, tinggal apa namanya, tinggal pipa dipotong gitu. Nah, kalau ini kan ada bentuknya gitu loh. Ini ada bentuknya, jadi gue suka yang kayak gitu. Tapi ini sekali lagi ini personal preference, belum tentu kalian sependapat sama gue. Nah, ini bisa kita lihat di sini tuh ada 2 baut. Ini sebenarnya knalpotnya dapat cover guys. Nah, ini dia covernya nih. Nah, ini kenapa nggak gue pasang, karena jelek banget. Ini covernya plastik. Jadi sebenarnya ini juga knalpotnya R9 Misano ini bukan cuma buat gesek aja. Jadi silencernya ini tuh bisa ada juga buat Nmax, kayak Aerox segala macam gitu, matic, makanya ada giniannya. Nah, ini kalau buat matic cocok, tapi kalau buat motor cowok ini sangat tidak cocok guys. Jadi mendingan gue lepas, dan ini gue tutup pakai baut kayak gini. Oke, mungkin itu dari desain. Kemudian dari spesifikasi. Jadi knalpot ini itu bahannya stainless steel ya, stainless steel. Ini stainless steel ya kan, stainless steel, semuanya stainless steel. Nah, mungkin ini apa ya, plastik mungkin ya. Cuma ini ya nggak tahu, ini kayak plastik sih. Dan ini
Kalau dari berat itu, ini beratnya 2,2 kilo. Ini jauh lebih ringan dibanding knalpot standarnya. Knalpot standarnya itu udah gue timbang 4,5 kilo dan ini 2,2 kilo. Ini 2 kali lipat lebih enteng dibanding knalpot standar. Oke, jadi kira-kira dari spesifikasi itu ya. Kemudian dari fitting. Jadi ini bakal gue buka dulu. Ting. Jadi ini dia fittingnya. Nah, knalpot ini maaf ngeden. Jadi knalpot R9 ini, maaf ya kotor-kotor dikit nih, habis hujan-hujanan kemarin. Jadi ini terdiri dari 2 piece ya. Nah, dia dari sini sampai sini, habis itu baru putus tinggal silencernya. Nah, ada beberapa yang tiga kali putus gitu, kayak di sininya putus juga, di sini juga, jadi 3 kali gitu, 3 piece. Nah, ini cuma 2 piece. Nah, ini kalau kita lihat dari fitting, dia di sini perfect sekali ya, bawah. Nah, ini yang gue senang dari Airline itu, dia kan pabriknya, kalau gue pernah nonton di videonya Les Motor kalau nggak salah ya. Nah, mereka tuh punya pabrik CNC tekuk ya. Jadi di sini bisa dilihat ini tekukan, bukan apa sih namanya, bukan bagian-bagian yang dipotong terus dilas gitu loh. Jadi ini tekukan. Nah, tekuknya juga enggak, ini gue senang kenapa, karena nggak patah gitu loh. Jadi kalau misalnya lu patah gini itu kan kadang ya itu ada efek angin balik atau gimana, itu pokoknya ada teorinya, cuman nggak bakal gue bahas saat ini. Nah ini tekukannya bagus, jadi dia nggak nahan angin. Ini juga tekukannya nggak patah ya, bagus. Nah di sini fittingnya kita lihat. Nah, ini GoPro kalau agak deket dia fokusnya ngebur, jadi gue agak jauh dikit ya. Nah di sini tuh benar-benar perfect fit, dia nggak ada yang mentok sama sekali guys. Nah di sini kan ada baut nih. Itu gue sempat bilang waktu pas gue bahas pertama kali gue masang ini mentok. Nah ternyata gue salah masangnya. Jadi ternyata ini masih bisa gerak dikit gitu loh. Jadi aslinya nggak mentok, dia perfect fit banget ya. Di sini juga aman, semuanya nggak mentok. Ya, dan ini rapet banget ke atas. Nah, di sini ada logo Airline Misano-nya nih. Di sininya kalau nggak salah ada nomor itunya nih. Nah ini tandanya ori tuh, ini sama Ridusnya tuh sama gitu ya. Dan nomor serinya lah gitu, nggak paham gue juga. Nah ini kalau pakai footstep aftermarket atau pakai racer atau apa, dia aman ya. Cuma kalau kalian masih pakai footstep standar itu akan rada mentok seperti di video gue sebelumnya. Nah oke, jadi ini udah gue pasang footstep standarnya. Nah ini footstep Bonamici gue taruh sini dulu ya sementara. Nah ini yang gue bilang tadi, kalau lu pakai footstep standar itu dia bisa ada kemungkinan mentok di bagian sini nih. Nah jadi kalau pakai standar itu apa sih namanya, pedal remnya, tuas remnya tuh bisa mentok nih di bagian sininya nih. Tapi ini tergantung loh. Nah ini kalau misalnya kalian yang di settingnya tuh udah begini, terus kalian injek lagi, ini mentok sih, ini nggak gitu jauh, ini mentok. Tapi ya tergantung dari settingan di sini juga sih, settingan putaran apa namanya, putaran dari master remnya gitu loh, kan bisa diatur tuh. Nah ini mungkin bisa kalian atur supaya gimana nggak mentok. Nah ini cuman ini bisa mentok gitu aja, ini buat catatan, ini bisa mentok. Nah jadi bakal mentok kalau pakai knalpot standar, pakai footstep standar. Ya fitting sangat bagus sih. Ini bahkan kalau kalian bandingin sama knalpot standar itu, knalpot standar itu sebenarnya agak jauh dari blok mesin ya, agak ke bawahan dikit gitu, dan lebih nempel ke bodi. Nah kalau dia Airline tuh begini dirapetin ke mesin gitu loh, dirapetin ke mesin sehingga jauh dari bodi segala macam. Jadi nggak ada yang mentok, nggak ada yang panas, nggak ada yang apa, ini aman semua. Oke, kita tutup lagi. Ting. Oke guys, jadi itu tadi fitting dan keharian. Oke, harian itu identik dengan kata berebut atau tidak. Kenapa? Karena untuk harian itu kalian harus stop and go. Dan rata-rata knalpot gesek itu kalau RPM rendah atau lu bawa stop and go itu berebet di RPM 2000 sampai 3000 segala macam gitu. Nah ini bakal kita tes. Jadi ini itu knalpotnya salah satu yang paling murah dan paling tidak berebet guys. Kita coba nyalain dulu ya. Kita lihat RPM nya, ini masih idle.
kisaran 1000 ya, bakal gue naikin ke jadi ke 2000. Belum ya, dan ini nggak ada berebut sama sekali guys ya. 2500. Kayaknya susah nih. Sampai atas juga nggak bakal berebet. Oke, jadi itu tadi kan bisa kalian lihat kenapa nggak berebet sama sekali. Nah, kenapa nggak berebet? Nah, salah satunya adalah di sini. Ya, jadi ini bisa kita lihat sini dia kecil nih, ya. Ini kecil, pipanya kecil. Nah, dia sampai sini ada jadi gede nih. Ini jadi gede. Ini pun nggak langsung inlet 50, dia kayaknya sekitar 40 sekian gitu. Nah, sampai sini baru nih inlet 50 ke sini. Nah, jadi tahapnya gitu loh, jadi dia nggak langsung jadi gede gitu atau nggak kecil tiba-tiba gede gitu, enggak, tapi dia ada tahapnya. Jadi kayak kecil dulu di sini, ini lasan sih, nggak jadi gede sih di sini. Di sini mirip-mirip bentuknya sama ini, cuman beda dikit sih. Nah, lasan, terus di sini jadi gede, di sini jadi gede lagi. Nah, di sini baru 50. Nah, dan itu salah satu yang mungkin nggak bikin dia nggak berebet. Terus sama satu lagi itu di dalam sini. Ini nggak kelihatan sih, cuman nanti bakal gue taruh videonya. Jadi ini tuh nggak free flow dia jadi ada kayak di situ ada kayak kerucut gitu, kerucut saringan gitulah pokoknya, namanya apa gue nggak tahu. Oke dah, jadi itu kenapa nggak berebetnya. kemungkinan gara-gara nggak berebet tuh gara-gara dia ada step-stepnya gitu, terus sama di sininya nggak free flow. Nah itu. Oke, tutup lagi. Oke, nah itu karena di situ nggak berebet, jadi kayak lu ngelewatin polis tidur, terus lihat kemacetan tuh enak gitu loh. Jadi nggak kayak mau mati gitu mesinnya. Jadi kayak hampir mirip-mirip knalpot standar. Nah, oke, nah kemudian yang ditunggu-tunggu pasti suara. Nah, suara gue nggak bisa nilai banyak soalnya ini kan ini sangat subjektif ya. Menurut gue bagus, menurut kalian nggak tahu bagus apa enggak. Jadi mungkin bakal gue iglotin aja video idle, video pokoknya nanti lihat aja setelah ini.
Oke, jadi itu dari suaranya. Nah, kalian lihat sendiri. Nah, kalau gue sih rada suka suaranya karena ini lebih adem aja gitu loh. Jadi nggak toar-toar, nggak berisik gitu, nggak sakit di kuping. Beberapa teman gue juga sependapat sama gue, ini nggak begitu berisik. Makanya ini juga apa namanya, DB killernya nggak gue pasang karena emang ribet, dan ini juga udah nggak berisik. Dan gue sempet 2 kali lewat razia tuh ini nggak kena tilang. Tapi itu hoki-hokian sih, hoki-hokian pasti. Nah, itu dari suara, kalian nilai sendiri bagus apa enggak. Kemudian yang terakhir yaitu dari performa. Nah, oke. Nah, sebenarnya kalau ngomong performa, subjektifnya itu objektifnya itu harus kita dyno sebenarnya ini. Jadi dyno standar dulu, habis itu ganti ini, terus dyno lagi, jadi berapa beda horsepowernya gitu. Nah, cuman karena lagi covid dan gue lagi nggak ada duit juga, lagi sibuk juga, jadi nggak gue ituin, nggak gue dyno dulu sebelum ini. Tapi gue udah coba ngetes akselerasi. Nah, ini tuh gimana ya ngomongnya? Kalau ngomong dari performanya tuh, dia power bandnya jadi kayak kalau knalpot standar itu kalian begitu buka gas kayak endet dikit, abis itu apa namanya, nggak ada tenaganya, begitu 6000 baru ada tenaganya langsung tinggi gitu. Jadi kayak tit gini terus gini gitu. Nah, sedangkan kalau kalian pakai ini, dia tuh kayak yang tadi segini itu diratain gitu loh. Jadi kayak smooth dari awal. Cuma ujung-ujungnya sih mirip-mirip. Ujung-ujungnya mirip-mirip. Gue udah sempet tes akselerasi. Nah, gue bisa paling cepetnya ini 0-100 km/jam itu 8,1 detik dengan average-nya 8,245 detik. Nah, sedangkan knalpot standar itu gue bisa paling cepet cuma 8,6 detik kalau nggak salah. Terus average-nya itu 8,9an gitulah. Jadi overall nih dibanding knalpot standar ya 0,5 detik lebih cepet. Nah, worth it apa enggak itu kalian pikir sendiri dah gitu ya. Cuman gue lebih senangnya karena dia ngubah power band bawahnya aja, itu yang gue seneng sih. Jadi lebih enak aja, dan untuk pakai track day pun ini sangat enak guys. Karena tadi gue bilang smooth di bawahnya itu gitu loh. Sebenarnya di track day juga gue sempet track day pakai knalpot standar, habis itu track day pakai knalpot ini. Waktunya improve 2,5 detik, cuman itu kan sekali lagi itu gue improve skill juga, jadi bukan karena knalpot aja itu pasti ya, karena 2,5 detik itu cukup jauh. Oke guys, jadi itu mungkin videonya dari harga, desain, fitting, harian, berbet apa nggak berbet ya kan, performa segala macam, suara. Silakan kalian tentukan sendiri knalpot ini worth it apa enggak. Tapi kalau menurut gue ini lumayan worth it karena ya sekali lagi ini subjektif ya, karena gue suka bentuknya, suka suaranya, terus suka dengan karakter mesinnya setelah pakai knalpot ini. Jadi menurut gue ini sangat worth it, walaupun harganya mungkin bagi sebagian orang ini nggak terlalu murah dan bagi sebagian orang ini mahal, tapi ini lumayan worth it menurut gue. Ya udah guys, mungkin itu aja video dari gue, nggak usah lama-lama, review singkat aja, mungkin opini ya, nggak gitu profesional. Karena ini istilahnya part performa yang pertama kali gue review, jadi ya mohon maaf kalau ada kesalahan segala macam. Nah, untuk kalian yang mau tanya-tanya silahkan komen di bawah. Kalau mau subscribe alhamdulillah, kalau mau share apalagi alhamdulillah, biar gue semangat bikin video selanjutnya. Oh ya, sebelum gue pamit, mungkin gue mau ada pesan sedikit. Jadi kan sekarang masih corona juga, jadi ada baiknya kita selalu pakai masker kemana-mana. Terus kalau bisa juga jangan hindarilah kerumunan segala macem. Istilahnya kita kalau ke masjid aja masih jaga jarak gitu, masa kita ke mall atau kemana itu nggak jaga jarak gitu kan, malu. Ya udah, mungkin itu aja dari gue Taufik dari Tati Kemontok Blog Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, sampai jumpa di video berikutnya.